Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Nurlatifah A, nomor induk mahasiswa 1601617005, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Survei Minat Siswa Kelas 8 pada Permainan Tenis Meja di SMPN 2 Rangkas Bitung tahun 2021. Yang pertama ada latar belakang. Setelah melakukan pengamatan di SMPN 2 Rangkas Bitung, penulis menemukan bahwa minat siswa terhadap permainan tenis meja masih rendah. Dibuktikan pada tahun 2019, terdapat siswa yang mengikuti O2SN dan menjadi juara di tingkat kabupaten, tetapi yang mengikuti hanya 1 orang siswa. Dalam artian, tidak ada regenerasi untuk masa yang akan datang. Selain itu, dalam bermain tenis meja di sekolah ini terdapat kendala kurangnya fasilitas permainan tenis meja. Permainan tenis meja yang ada di sekolah hanya dilakukan seminggu sekali, saat jam pelajaran PJOK atau kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada rumusan masalah. Penulis merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan oleh penulis, Survei Minat Siswa Kelas 8 pada Permainan Tenis Meja di SMPN 2 Rangkas Bitung tahun 2021, yaitu seberapa besar minat siswa pada permainan tenis meja pada siswa SMPN 2 Rangkas Bitung. Selanjutnya ada kajian teoretik. Penelitian metode survei adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi, data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distributif, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis menurut Sugiono tahun 2017. Kemudian, minat adalah suatu hal yang bersumber dari perasaan yang berupa kecenderungan terhadap suatu hal sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan tertentu menurut Hidayat tahun 2013. Kemudian, permainan tenis meja merupakan sebuah permainan yang sederhana. Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam olahraga ini adalah konsistensi memukul, mengarahkan dan menempatkan bola ke meja lawan, dan diharapkan pihak lawan tidak dapat mengembalikan bola. Pada awalnya, permainan ini menggunakan bola karet, kemudian menggunakan gabus dan karet tiruan. Agus Salim, 2008. Selanjutnya ada dimensi dan indikator minat menurut Hidayat tahun 2013. Dimensi minat ada 3, yang pertama kognisi, mengenal, yang kedua emosi, perasaan, dan yang ketiga konasi kehendak. Indikator minat ada 7, yang pertama keinginan, perasaan senang, perhatian, perasaan tertarik, giat belajar, mengerjakan tugas, yang terakhir menaati peraturan. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Populasinya 267 siswa, terdiri dari 8 kelas. Sampelnya yaitu 40 siswa, pengumpulan datanya menggunakan angket. Untuk teknik analisis data, yang pertama, menghitung skor jawaban dari masing-masing responden dari setiap butir pertanyaan. Yang kedua, menghitung rata-rata jawaban dari setiap butir pertanyaan dibagi jumlah responden, kemudian dikalikan 100. Yang ketiga, menginterpretasikan setiap jawaban dari setiap butir pertanyaan. Dan yang terakhir, menginterpretasikan setiap jawaban dari tiap dimensi. Yang selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada hasil penelitian dimensi kognisi. Di sini ada tabel 4.1 hasil data kognisi. Dan yang tabel 4.2 data responden minat siswa kelas 8 pada permainan tenis meja di SMPN 2 Rangkas Bitung dalam dimensi kognisi. Yang mana interval 80% sampai 100% terdiri dari 14 orang siswa, presentasinya 35%, kategorinya sangat tinggi. Yang kedua, interval 60 sampai 79%, frekuensinya ada 20 orang, presentasinya 50%, dan dikategorikan dengan kategori tinggi. Yang selanjutnya, interval kelas 40% sampai 59%, frekuensinya 6 orang, presentasinya 15%, kemudian kategorinya sedang. Sedangkan untuk kategori rendah dan sangat rendah itu tidak terdapat responden. Selanjutnya, ini adalah histogram kognisi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa minat siswa kelas 8 pada permainan tenis meja di SMPN 2 Rangkas Bitung lebih dominan tinggi pada dimensi kognisi dengan persentase 50% atau 20 siswa dari 40 siswa.
Yang selanjutnya ada dimensi emosi. Untuk interval kelas 80 sampai 100%, frekuensinya terdapat 12 orang, presentasinya 30%, kemudian kategorinya sangat tinggi. Untuk interval kelas 60 sampai 79%, terdapat 23 frekuensi, presentasinya 57,5%, kategorinya tinggi. Dan untuk interval kelas 40 sampai 59%, terdapat 5 frekuensi, presentasenya 12,5%, kemudian kategorinya sedang. Sedangkan untuk kategori rendah dan sangat rendah tidak terdapat responden. Selanjutnya ada histogram emosi. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat siswa kelas 8 pada permainan tenis meja di SMPN 2 Rangkas Bitung lebih dominan tinggi pada dimensi emosi dengan persentase 57,5% atau 23 siswa dari 40 siswa. Selanjutnya ada dimensi konasi. Untuk interval kelas 80 sampai 100% terdapat 14 frekuensi, sedangkan presentasinya 35% dan dikategorikan sangat tinggi. Interval kelas 60 sampai 79% terdapat 21, presentasenya 52,5% dan kategorinya tinggi. Kemudian ada 40% sampai 59%, yaitu frekuensinya terdapat 5 orang, presentasenya 12,5% dan dikategorikan sedang. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah itu tidak terdapat responden. Selanjutnya, ada histogram konasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa minat siswa kelas 8 pada permainan tenis meja di SMPN 2 Rangkas Bitung lebih dominan tinggi pada dimensi konasi dengan persentase 52,5% atau 21 siswa dari 40 siswa. Yang selanjutnya ada total skor minat. Di sini ada 80 sampai 100% interval kelasnya, sedangkan frekuensinya terdapat 14, presentasinya 35% dan kategorinya sangat tinggi. Untuk interval kelas 60% sampai 79%, frekuensinya 24, presentasinya 60% dan kategorinya tinggi. Untuk interval 40 sampai 59%, frekuensinya ada 2 orang, presentasenya 5% dan kategorinya sedang. Sedangkan untuk kategori rendah dan sangat rendah tidak terdapat responden. Selanjutnya ada histogram minat siswa kelas 8 pada permainan tenis meja di SMPN 2 Rangkas Bitung. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat siswa kelas 8 pada permainan tenis meja di SMP 2 Rangkas Bitung lebih dominan di kelas interval 60% sampai 79% yang berjumlah 24 siswa, dan di urutan kedua yaitu kelas interval 80 sampai 100% yang berjumlah 14 siswa, dan urutan ketiga di kelas interval 40% sampai 59% hanya 2 siswa. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah total skor minat kelas 8 pada permainan tenis meja di SMP 2 Rangkas Bitung dengan frekuensi terbesar berada pada minat tinggi dengan kelas interval 60 sampai 79% yang berjumlah 24 siswa dengan presentase 60%. Diikuti minat sangat tinggi dengan kelas interval 80 sampai 100% yang berjumlah 14 siswa dengan persentase 35%, dan minat sedang dengan kelas interval 40 sampai 59% yang berjumlah 2 siswa dengan persentase 5%. Kondisi minat siswa kelas 8 pada permainan tenis meja di SMP 2 Rangkas Bitung dilihat dari skor total minat, dapat disimpulkan minat dari tiap individu relatif tinggi. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.